Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, apabila engkau ragu Muhammad terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka bertanyalah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu sekali-kali jangan menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Ayat ini turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ditujukan untuk beliau. Artinya Rasulullah tidak pernah ada keraguan. Jadi seorang Rasul, seorang Nabi niku mustahil duwe keraguan terhadap wahyu. Nah, ayat ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak untuk Kanjeng Nabi, untuk kita semua. Apabila kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu Muhammad, ini podo kalau ayat lain, asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu musyrik Muhammad maka amalmu semua akan punah. Ayat ini turun untuk Kanjeng Nabi, tapi hakikatnya bukan untuk Kanjeng Nabi, tapi untuk seluruh umat, bukan untuk Kanjeng Nabi, karena mustahil bagi seorang Nabi ragu terhadap wahyu. Paham ya maksudnya ya? Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan, maka tanyalah kepada orang-orang yang mempelajari, yang membaca kitab sebelum kamu, seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang yang memahami Taurat, yang memahami Injil, dan Abdullah bin Salam tidak pernah merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat, apa yang ada di dalam kitab Injil, sehingga Abdullah bin Salam ini tahu persis fase-fase kerasulan, tahu persis tanda-tanda kenabian, sehingga Abdullah bin Salam ini iman karo Kanjeng Nabi. Lah yo Abdullah bin Salam sing pakare Taurat ae iman, yakin, apalagi umat yang tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Makanya pelajaran untuk kita yaitu wajib yakin, tidak boleh ragu. Sungguh datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu. Jadi memang orang beriman itu orang yo wong imane artinya apa? Iman itu artinya apa? Percaya. Percaya berarti didasari atas landasan keyakinan. Berarti orang itu tidak boleh ragu. Makanya yakini yang kamu lakukan adalah benar. Yang kini yang kamu kerjakan adalah benar. Jadi konsep ketuhanan, konsep keimanan itu awake kudu yakin, tidak boleh ragu. Tapi ngeten nggih, yakin itu ada dua. Ada ayat yang lain, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok, kecuali kamu mengatakan apa? Insya Allah. Itu artinya kita berkeyakinan bahwa semua yang terjadi ki atas kehendak Allah, atas kersane Allah. Mulane nek ape nglakoni apa-apa kudu insya Allah. Ya iki jenenge ahwal. Yakin dengan ahwal iku kudu ngucapno insya Allah. Nah, kalau dalam praktek ubudiyah, konsep ketuhanan, praktek sholat, contoh ngeten. Jenengan sholat ngoten niku yakin diterima apa? Yakin. Berarti tidak boleh apa? Ragu. Terus kowe nglakoni dosa, melakukan dosa, kuwi yakin diterima apa? Oh ya mesti yakin. Kuwi ora usah nganggo ikhlas kok. Iya toh, kalau kita melakukan ubudiyah, syaratnya keterima apa? Ikhlas. Kalau melakukan dosa tidak ikhlas. Orang ikhlas tetap diterima. Iya toh. Misalnya nyolong, misalnya zina, misalnya. Itu kita ikhlas atau tidak ikhlas? Yang nglakoni mungkarat itu mesti ikhlas. Mulane mesti diterima. Tapi rahmate Gusti Allah, kita melakukan pahala 1 ditikel-tikel 10 sampai 100. Kalau kita melakukan dosa hanya dicatat 1. Misalnya sampean duduk di sini dicatat 1000 rakaat sholat. Ngaji 1 jam dicatat 1000 rakaat sholat. Tapi sampean nyolong dicatat 1 kesalahan, keburukan. Nek dosa dicatat sitok, nek pahala dicatat
berlipat-lipat. Penak napa mboten? Penak. Tapi ngene, nek ibadah butuh ikhlas, nek dosa ora butuh ikhlas. Nek dosa mesti kecatet. Tapi nek amal ibadah lah, saiki diwalik setelah kita ngaji ayat ini, kita sholat tuh yakin kalau sholat kita diterima. Kalau kamu melakukan dosa pasti diterima, kamu tahu, yakin. Itu siapa yang sing bejani sinten? Yang memberitahu bahwa setiap dosa itu dicatat, siapa yang memberitahu? Kanjeng Nabi kok Pak Yai. Oh Pak Yai, urut-urutannya ya Pak Yai terus Kanjeng Nabi loh, Kanjeng Nabi terus sampai isar Pak ya. Lah, sama kalau kita melakukan pahala, kalau kita yakin melakukan dosa diterima, maka ketika kita melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan apapun, ya yakin itu diterima. Jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Wah ya Allahu Akbar, iki diterima toh. Wayah mungkar yakin diterima, wayah ibadah orang yakin diterima, lah itu masalah. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sebuah prestasi. Iso nglakoni iku tanda diterima. Kita bisa melakukan itu tanda diterima, mulane yakin ae. Adapun kok setan bergerak, kok wayah sholat Allahu Akbar di tengah-tengah itu setan ngeridu. Kunci motormu iku nang lemari kuwi lho. Oh alah lah kait mau. Golek ora temu-temu bareng Allahu Akbar. Oh ketemu. Kayak lali nang isor meja jebule. Itu enggak apa-apa, wis pokoknya yakin kalau amal ibadah kita diterima. Tapi kalau ahwal ucapkan insyaallah. Hanya kalau dalam kitab, beberapa kitab itu diterangkan ada seseorang bawa uang banyak, ditanya sama temennya, Kak mau kemana Kak? Mau ke pasar. Nggak mau apa? Beli sapi. Kok gak mau ucap no insya Allah lah Kak beli sapi ini? Insya Allah wong piye, wong sapi karuan neng pasar genah, duit neng sak genah kok insya Allah. Lah yuk, sapi di pasar sudah ada, uang di saku sudah ada, kok laopo ngucap no insya Allah. Berangkat ke pasar, deal terjadi, transaksi terjadi, bareng merogosa, ada duitnya ora ono, bolong ternyata duitnya. Wayah ngecop no ning dalan iku ceplok, akhirnya lenger mulai. Ditanya samanya tadi yang kamu tidak ucapkan insya Allah tadi, Kak kok murung? Iya. Lah sapinya mana? Enggak jadi. Lu katanya sudah pasti tadi. Lah wong sakku bolong kok. Insya Allah aku rasido tuku sapi. Siri batore. Nek ora sida tuku wis karuan rasa insya Allah. Iya to wong duit wis ilang. Sapi ora ketuku kok insya Allah. Insya Allah ki mau. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau ahwal, jadi ucapan insya Allah itu ada tiga fase, ada tiga tempat. Insya Allah itu diucapkan bagi orang yang betul-betul memahami artinya bahwa segala sesuatu itu dikehendaki Allah terjadi, ya biasa mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Lah ada yang kedua, orang yang memang sangat terbiasa, orang roh artinya pokoknya apa yang tika ngaji toh insya Allah saking kulinane. Tapi ojo insya Allah mudin loh ya. Di Jawa itu ada insya Allah mudin. Yo insya Allah sebagai simbol orang arah teko. Insya Allah ya apa? Mudin. Insya Allah mudin. Insya Allah sing simbol orang arah teko. Sing nomor telu memang orang yang tidak mau mengucapkan insya Allah itu biasanya diuji. Cuma naik pulau nggih. Kalau ada orang yang mau ditanya, apa Kak? Ngene. Yo gak sah dilingno. Oh gak ngucap no insya Allah. Halah enggak. Biasanya itu akan diuji. Makanya ya biarkan saja. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua ayat ini kelihatannya untuk Rasulullah. Bukan, ayat ini diturunkan untuk Rasulullah, tapi peruntukan aplikasi penerapannya bukan untuk Rasulullah, karena mustahil bagi seorang Rasul, mustahil bagi seorang Nabi punya keraguan-raguan. Yang punya keraguan-raguan tentang ketuhanan, tentang keimanan, ya umatnya.
Makanya kita sebagai umat Rasulullah tidak boleh punya keraguan, harus yakin bahwa apa yang diturunkan Allah kepada kita itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu ada masa tabi'in ya, setelah periode sahabat. Itu ada masa tabi'in, itu ada yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang faqih. Dia ingin menemui khalifah namanya Walid bin Abdul Malik. Nah, dia itu yakin bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya, dari semua kesedihan, dari semua musibah, itu pasti atas dasar kehendak Allah. Akhirnya dalam perjalanan itu dia ngajak anaknya yang masih remaja untuk menemui corok ini, melewati beberapa kota. Ternyata di perjalanan anaknya itu kesepak kendaraan, corok ini kesepak sapi ini, kesepak jaran, sehingga anaknya itu seketika meninggal di depannya. Apakah Urwah bin Zubair kembali pulang? Tidak, karena aku punya tujuan jelas, ingin menemui Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sedih, lumrah manusia ditinggal anaknya, meninggal sedih. Di perjalanan ternyata setelah anaknya meninggal itu dia terkena penyakit koreng tapi membahayakan, sehingga kakinya semakin busuk dan dibawa ke tabib, salah satunya harus diamputasi. Ini Urwah bin Zubair. Sehingga dia diamputasi kakinya, diamputasi. Zaman biyen coba bayangkan, nggak ada obat bius, nggak ada, jadi lagaran. Nah, disarankan sama tabib, wahai Urwah bin Zubair, ada satu minuman, yang minuman itu ketika engkau minum kamu tidak sadar, dan kakimu diamputasi kamu tidak terasa. Akhirnya apa itu? Khomer. Jadi dikongkon mabuk, nah wis mabuk lagi diamputasi. Iku cara sampean nurut dokter apa nurut yakin? Urwah bin Zaid mengatakan, 40 tahun kakiku aku jalankan kepada kebaikan, tanganku, anggota tubuhku aku jalankan untuk kebaikan. Tidak boleh satu tetes pun arak, walaupun sakit aku akan menahannya. Nah, dengan apa kami mengamputasimu, sedangkan amputasi memotong kakiku sangat sakit sekali? Rasulullah pernah ngendikan, arihni bis shalah, istirahatkanlah aku dengan sholat. Saat aku sholat, saat aku sujud, maka potonglah kakiku. Maka Urwah bin Zubair ini sholat dalam keadaan duduk, sehingga dia leluasa, tabib ini leluasa untuk mengamputasi kakinya. Ora kroso cah, iku periode tabiin, sholat diketok sikile lagaran. Sampeyan saiki piye? Ono urip-uripan ini bingung nek ngomres ya. Akhirnya sampai sembuh, sampai betul-betul dia menemui siapa? Walid bin Abdul Malik. Itulah ketika orang yakin dengan tujuannya tercapai. Apapun rintangan yang menghadapi tercapai. Karena apa? Punya tujuan jelas. Nah, orang yang nggak punya tujuan jelas itu namanya orang ragu-ragu. Nah, orang ragu-ragu itu harus angel, totonannya angel. Ayo kak kerja kak, kerja aku ketoke loro-loro ngono ra kuat deh. Jadi jak buruh ya awake lomoh loro. Ayo kak tak ajari bisnis. Walah aku abot mikir abot ora kuat deh. Lah ya kerja abot ora kuat, mikir abot ora kuat. Iki ono proyek apa? Kerja di kantor. Walah rak yo sumbek kerja ning kantor gak iso metu. Iku terus wong piye? Ya wis ngono kuwi, wong jenis wong ragu-ragu ya wis ngono kuwi, Pak. Dia nggak punya tujuan yang jelas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu telah didahului oleh kalimat Tuhan sebelumnya, yaitu di zaman azali. Jadi entene kulon jenengan iman ngeten niki, kita beriman seperti hari ini itu semua telah dipastikan oleh Allah. Di zaman azali dahulu kita sudah dicatat oleh Allah menjadi orang yang beriman, dan itu kita harus syukur ya Allahumma amin. Orang-orang yang tidak beriman itu tercatat di sana di zaman azali mereka kafir selamanya. Seperti orang yang ditakdirkan di dataran Eropa sehingga lahir pun sudah kafir.
atau di daratan mana sehingga lahir pun sudah kafir, itu di zaman azali itu sudah tercatat. Loh, berarti rakyat ngono dakwah nggak ada gunanya. Makanya ada ayat walau sya'allahu la amana man fil ardi jami'a. Seandainya Allah berkehendak, maka semua orang yang di bumi ini akan beriman. Tapi itu tidak dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah ya ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, terus dakwah fungsinya apa? Dakwah itu fungsinya sebagai lahan ikhtiar kita untuk beribadah. Jadi ayat ini untuk apa tau? Ngerem-ngerem wong iman supaya syukur. Dengan keimanan ini kita bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah lahir bukan dari rahim orang-orang kafir. Iya toh, sampean pecetet wis Islam toh nggih. Lahir pucuk wis Islam, wis iman. Lho ya angel golekane. Loh, lah nek ngono Gusti Allah rak zalimi hambane, Gusti Allah bu arane zalim. Seandainya Allah ini bangun rumah, yang punya rumah siapa? Allah. Sampean sing duwe omah misalnya. Bayangkan bahwa orang bayangkan kepastian ya, semua yang di dunia ini milik siapa? Allah. Kita merasa memiliki tidak? Tidak. Misalnya ini. Rumah sampean bangun, yo kebetulan ada yang dijadikan teras mulia seperti ini, ada yang jadikan kamar tidur, ada yang jadikan ruang tamu, ada yang jadikan dapur, ada yang jadikan kloset. Itu terserah siapa? Pemilik. Bah didadekno kloset, bah didadekno kamar mandi, itu terserah yang punya. Ya gambarannya ngono. Gusti Allah, ya itu kloset itu berarti wong kafir. Wong anu ya itu terserah yang punya kan. Zalim tidak kira-kira? Tidak. Bagi Allah tidak ada kezaliman karena Allah yang punya. Zalim iku nek awakmu roh ngene iki terus kafir iki zalim. Lah padha-padha aku tak jajal kafir lah sedelok-sedelok. Lah iku zalim. Paham ya? Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, itu di zaman azali. Sudah ditetapkan. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarabul adzabal alim. Walaupun telah datang kepada mereka ayat sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Jadi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jadi orang sebelum meninggal, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masyirahu. Orang itu tidak akan keluar dari dunia ini mati sebelum dia itu tahu di mana tempat kembalinya. Jadi sebelum kita nazak, sebelum kita sakratul maut, itu kita sudah diperlihatkan oleh Allah tempat kembalinya. Tempat kembali itu ada dua. Wa hatta yara maq'adahu minal jannati awin nar. Dan orang itu sebelum keluar dari dunia, sebelum mati, sudah diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya itu di surga atau di neraka. Jadi so sampean apa mati wis roh panggonane ning swarga apa ning neraka. Kalau tempatnya ini sudah kasul hijab, hijab penghalang ini sudah hilang. Sehingga orang sakratul maut itu sudah melihat tempatnya di surga atau di neraka. Akhirnya orang-orang yang tahu tempatnya di surga guyu karepe dhewe. Sehingga roh ini terus mengikuti tempat kembalinya. Enak, seneng. Oh, panggonane swarga. Lah adapun orang yang tahu tempatnya neraka, nah iku roh iku ngerti. Sehingga dia tidak mau untuk keluar. Dipaksa rutun ki balik jeduk neh, balik jeduk neh. Geruk balik neh, lu balik. Lu wis ilang, geruk balik cengkris. Nang sing putune kesusu, urung mati cangkeme wis ditaleni. Ya Allah, matane wis digawe dhuwit. Matane wis digawe dhuwit, terus apa? Kupenge wis disumpet, terus apa? Apa nih? Lah yo irunge wis dikai kapas, kupinge wis dikai kapas, dadak wareng di cukup engkos. Lu balik nah.
Masa iso gebres barang. Tapi kematian itu harus dinikmati ya. Bagi orang-orang beriman, kematian itu dinikmati. La yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masirahu. Wa hatta yara maqadahu minal jannati awin nar. Tidak keluar dari kalian dari dunia sebelum kalian tahu tempatnya di mana dan sampai melihat tempat duduknya itu di surga atau di neraka. Bagi orang-orang yang di surga enak wis dituduh sudah swarga. Lah mungkin kita ini yang Allahumma amin. Nah, itu yang disebut husnul khotimah. Makanya biasanya kalau di dalam kitab-kitab itu diterangkan tandanya orang husnul khotimah yang paling mudah itu keningnya ini berkeringat. Karena roh keningnya ini berkeringat. Keringatan pokoknya keringatan itu tanda husnul khotimah. Wah. Terus ya biasalah. Wis rasa diterangno jeru-jeru pokoke esuk keninge berkeringat ya muga-muga husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yarabul adzabal alim. Lah, orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah di zaman azali itu dia tidak beriman, maka sampai akan datangnya azab sudah di depan mata pun mereka tidak mau beriman. Atau seperti Fir'aun, dia beriman tapi sudah terlambat. Walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Taubat itu tidak terima bagi orang-orang kafir, kemudian datang kepadanya kematian. Kematian sudah ada di depan mata, kemudian dia mengatakan ini tubtul ana. Kalau seperti ini aku akan beriman. Sudah ditolak. Walaladina yamutuna wa hum kufar. Dan tidak terima juga kematiannya orang-orang kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Bagi mereka aku sediakan bagi mereka siksa yang pedih. Makanya beruntung sekali kita tanpa ikhtiar kita lahir sudah dalam keadaan beriman. Allahumma minta selalu sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita senantiasa nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin.